belanja bibit itu salah satu faktor yang paling menentukan bisnis teman-teman itu bisa menguntungkan apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik channel ini, dan makasih yang udah nonton sampai habis. Teman-teman, ini saya tumben ngambil gambarnya siang. Jadi sekitar jam 11 domba-domba saya udah selesai makan. Jadi teman-teman bisa lihat rampennya, seberapa banyak rampennya ya kayak gini. Ini belum saya rapiin, belum saya bersihin. Jadi ginilah kalau pakan kering kayak gini, rampennya dikit, hampir bisa dibilang nggak ada. Teman-teman, hari ini kita bahas soal bibit ya teman-teman, karena saya lihat banyak teman-teman yang masih bingung soal pemilihan bibit gitu loh. Pemilihan bibit ini sendiri beda ya teman-teman sama pemilihan jenis kambing. Pemilihan bibit sih lebih ke arah bibitan mana yang kira-kira menghasilkan keuntungan paling maksimal. Nah teman-teman, sesudah teman-teman milih jenis kambing apa yang teman-teman yakin udah mau rawat, teman-teman dihadapkan pada pilihan pemilihan bibit yang maksimal supaya menghasilkan keuntungan yang maksimal. Karena nggak semua domba, nggak semua jenis bibit itu bisa menghasilkan keuntungan yang sama. Maksudnya gimana? Teman-teman misalnya ngerawat domba, dirawatnya sama, dikasih pakannya sama, dikasih vitaminnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Padahal misalnya beli bibitnya sama, harganya sama. Nah itu sangat berhubungan erat dengan pemilihan bibit. Nah teman-teman, soal pemilihan bibit sendiri ini teman-teman bisa breakdown supaya teman-teman menemukan bibit yang tepat itu teman-teman rinci, teman-teman breakdown kebutuhannya teman-teman itu apa. Misalnya gini teman-teman pilihannya breeding atau misalnya penggemukan. Nah itu teman-teman pilih dulu gitu antara penggemukan atau breeding. Kalau misalnya teman-teman pilihnya penggemukan, nah teman-teman bisa breakdown lagi jantan atau betina. Nah jantan atau betina ini didapat dari mana ya, tergantung kebutuhan daerah sekitar teman-teman. Kalau misalnya kebutuhan di tempat teman-teman itu pemilihan jantan itu banyak ya, nggak ada salahnya gitu kalau kita melakukan penggemukan jantan. Tapi kalau misalnya di tempat teman-teman ternyata pasar kuliner rame, terus kebutuhan domba jagal itu banyak, ya teman-teman nggak ada salahnya juga untuk lari ke penggemukan betina. Yaitu tergantung dari pasar teman-teman semua, dan setiap daerah itu nggak sama. Terus kalau misalnya teman-teman ternyata pilihnya jantan, nah ini teman-teman nanti akan dihubungkan dengan pilihan yang bertanduk atau yang non tanduk. Nah itu beda teman-teman. Yang tanduk sendiri itu harganya bibitnya beda, yang non tanduk itu harganya juga beda. Terus nanti setelah dirawat itu juga menghasilkan output yang berbeda juga. Maksudnya gimana? Sekarang teman-teman tinggal tentuin pasar teman-teman. Maksudnya di daerah teman-teman itu pilihan paling banyaknya, atau orang tuh nyarinya tuh banyak yang tanduk atau non tanduk. Nah kalau misalnya di daerah teman-teman itu ternyata harga tanduk itu domba yang tanduk itu lumayan mahal, terus orang juga nyarinya kebanyakan tanduk, teman-teman juga nyesuain dengan selera pasar. Nah pilihlah tanduk. Nah kriteria tanduk sendiri ini agak beda teman-teman sama yang dugul, yang kambing yang domba gundul lah.
Kalau domba tanduk itu memang, kalau menurut saya ya, itu memang secara fisik, secara tampilan itu lebih oke, lebih gagah, dilihatnya lebih enak. Tapi memang soal perkembangan bobot, perkembangan daging, perkembangan ngisi lah ibaratnya, itu memang agak lama. Beda sama yang non tanduk. Yang non tanduk itu bisa cepet gitu perkembangannya, baik bobot maupun tingginya. Jadi kambing tanduk itu memang ya secara ilmiah saya kurang tahu sebabnya apa, tapi memang domba tanduk itu disuruh gemuk maksimal kayak domba yang dugul itu susah. Jadi entah itu perkembangannya larinya ke tanduk, entah itu memang domba tanduk itu punya genetis yang kayak gitu, saya kurang tahu. Tapi memang domba tanduk ini kalau misalnya di challenge secara banyak-banyakan daging, memang banyak-banyakan bobot, memang kalah sama domba yang dugul. Tapi secara harga, secara nilai pasar, terutama di tempat saya itu harganya lebih mahal domba yang tanduk. Nah itu nanti teman-teman tinggal pilih, tinggal sesuaiin. Kalau teman-teman larinya mau misalnya di tempat teman-teman nggak masalah domba tanduk atau maksudnya domba dugul, yang penting dagingnya banyak, ya saya sih menyarankan mendingan domba dugul kalau misalnya masyarakatnya nggak masalah. Tapi kalau ternyata memang permintaannya banyakan yang tanduk, ya nggak mau, ya mau nggak mau teman-teman siapin domba tanduk. Bukannya domba dugul itu nggak laku, ya laku, tetap laku, tapi memang di tempat saya harganya lebih murah daripada domba yang tanduk. Nah kita bisa setelah kita milih antara tanduk dan non tanduk, kita bisa rinci secara detail keuntungannya. Maksudnya yang keuntungan tanduk itu lebih banyak mana sama yang keuntungan yang non tanduk. Nah ini agak problematik ya teman-teman. Soalnya gini, domba tanduk sendiri itu harga bakalannya itu sudah mahal, jatuhnya sudah mahal. Sedangkan domba yang non tanduk harga bakalannya itu bisa relatif lebih murah. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman misalnya belanja domba tanduk itu bakalannya 1,5 juta, nanti misalnya dirawat selama 3 bulan sampai 4 bulan laku 2,5, berarti kan teman-teman itu secara keuntungan kotornya kan 1 juta. Nah kalau misalnya non tanduk sekarang, non tanduk misalnya harga bakalannya 12 atau misalnya 13, nanti setelah dirawat selama 3 bulan sampai 4 bulan misalnya lakunya 2,3 juta atau ya 2,3 juta, 2,2 juta. Sebenarnya kan sama aja keuntungannya sama aja gitu loh, sama-sama senilai 1 juta gitu. Tapi mungkin nanti problemnya itu cepet-cepetan jual gitu loh. Mungkin kalau misalnya daerah teman-teman secara pasar minatnya memang yang tanduk, yang bener-bener ini, jadi domba kalau ganteng itu jualnya gampang. Tapi kalau misalnya pasar teman-teman itu ternyata nggak masalah antara tanduk dan non tanduk, orang itu nggak terlalu prinsipil lah. Ya aku sih menyarankan sih yang non tanduk aja, karena secara bakalan lebih murah, tentunya uangnya itu bisa dapat lebih banyak bakalan, ya nggak? Nah kayak gitu. Terus tips belanja bakalan, mungkin teman-teman semua kalau belanja bakalan lebih seneng misalnya setiap pasaran. Kalau misalnya di sini kan pasaran Wage sama pasaran Kliwon, jadi setiap Wage, setiap Kliwon teman-teman belanja ke pasar buat ngisi kandang lah istilahnya. Memang secara kelihatannya sih mau ngirit gitu loh, belanjanya sedikit. Tapi menurut saya belanja model kayak gitu justru habisnya banyak teman-teman. Karena gini, di pasar itu teman-teman itu
belum tentu akan dapat sekian ekor gitu, karena pasar itu kan sifatnya fluktuatif. Kadang itu bakalannya banyak bagus-bagus, kadang hari tertentu bakalannya dikit jelek-jelek lagi. Jadi sayang mondar mandirnya gitu loh, jatuhnya biaya-biaya juga, karena teman-teman kan kalau misalnya ke pasar mau belanja pastinya kan ada ongkos bensin, ada biaya makan, ada biaya, ibaratnya biaya entertain lah, saya nyebutnya biaya entertain. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau ngisinya domba itu dalam jumlah banyak sekaligus, saya sih lebih menyarankan langsung ke bandar, langsung ke tengkulak. Jadi misalnya teman-teman sekali ngisi 50 ekor, jadi teman-teman bisa langsung belanja melalui bandarnya, speknya kayak gini, budgetnya kayak gini, butuhnya 50 ekor. Karena biasanya kalau belanja banyak itu kita dapat free ongkir, jadi ongkirnya tuh nggak dihitung gitu loh. Kalau saya sih, menurut saya lebih irit kalau kita langsung belanja langsung sih dalam jumlah banyak di satu orang. Jadi kita bisa langsung speknya juga dia yang nyari segala macam. Jadi kita nggak pusing. Tapi ya itu, kita tetap harus ngecek barangnya, tetap harus ngecek dombanya satu persatu. Tapi secara waktu, secara biaya dan secara efektivitas tuh menurut saya lebih efektif yang sekali belanja langsung banyak. Nah, untuk pemilihan bibit saya rasa sih saya bisa ngasih tips itu aja. Jadi milih bibit ini agak sedikit dilematis lah, karena urusannya soal duit gitu. Kalau duit kita banyak, kalau modal kita banyak, sebenarnya ya nggak masalah sih, mau belanja kapan aja, mau belanja berapa jumlahnya, oke aja. Tapi kalau duit kita cepet, duit kita dikit, duit kita maksudnya minim lah, kita harus pinter-pinter belanja gitu. Jadi belanja bibit itu salah satu faktor yang paling menentukan bisnis teman-teman itu bisa menguntungkan apa enggak. Jadi itu aja teman-teman yang yang saya sharing hari ini tentang bibit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, ikutin saya juga di IG di Raja Kaya Farm, Facebook juga Raja Kaya Farm, terus TikTok juga sama. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, ternaknya juga sehat, keluarganya juga sehat. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.